Merasa senang dan sedih adalah bagian dari hidup manusia. Tapi ada pula orang yang merasa senang dan sedih secara berlebihan. Mood atau suasana hati mereka bisa sangat cepat berubah. Setelah tertawa terbahak-bahak, dalam hitungan detik mereka bisa menangis keras-keras tanpa sebab. Hal sebaliknya juga terjadi. Orang-orang seperti ini adalah pengidap gangguan bipolar atau manic depressive disorder. Awalnya pertama kali kejadian adalah saya teriak-teriak di rumah. Untuk saya nggak tahu saya kenapa, saya dibawa ke rumah sakit jiwa. Kata psikiater di sana, memang saya kena gangguan. Bipolar itu ada dua ya Mbak, isinya depresi dan manik. Kita sebut manik, yang gembira berlebihan itu manik. Tapi sebenarnya intinya sama, mereka sama-sama mengalami kesedihan. Jadi adanya rasa sedih sebenarnya, kekecewaan di beberapa hal, rasa putus asa yang mendahului, terus kemudian ingin untuk menarik diri, tidak ingin bicara dengan orang lain, mau ingin sendirian aja. Setelah saya belajar tentang bipolar lebih lanjut, saya merasa dari kecil saya udah kena bipolar. Saya mengalami masa kecil 2 kali bisa dibilang. Pertama ketika saya kecil, kedua ketika baru awal-awal kena gangguan. Itu saya kalau TV diganti, saya lagi nonton bisa nangis, minta apa nggak dikasih nangis, minta es krim nggak dikasih nangis. Senangnya main sama anak-anak, bikin lagu anak-anak saya bisa loh waktu itu. Nah ini ya. Ayam, 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 bebek, 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 ayam ketemu bebek, salam, salaman, peluk, pelukan, gitu. Ketidakseimbangan syaraf di otak adalah salah satu penyebab gangguan bipolar pada Tifa. Kalau saya termasuk yang ada cycling, jadi cepat perubahannya. Bisa sekarang ketawa, kemudian nangis. Kalau ada orang biasa, dia seperti ini. Dia senang, dia sedih, dia senang, dia sedih, dia senang, dia sedih. Kalau kami, kaum bipolar, kami tidak senang banget, sedih banget, senang banget, sedih banget seperti itu. Dan saya minum obat agar saya naturalnya nggak kayak gini lagi, kayak gini aja. Saya pernah pada posisi saya nggak tahu, saya nggak kenal ini siapa loh mas, saya nggak ini siapa Menurut saya itu ya tragedi terbesar dalam kehidupan manusia adalah ketika dia nggak bisa mengenali siapa dirinya lagi. Boleh nangis? Aku nggak kenal ini siapa aku nggak tahu. Aku yang dulu tuh nggak kayak gini. Karena suasana hati yang gampang berubah, penderita bipolar sering bertindak di luar kendali. Hal-hal sepele seperti celoteh atau omelan bisa menjadi pemicu tindakan ekstrim dan bahkan berujung pada percobaan bunuh diri. Ya, saya malah karena ibu saya bilang kata-kata apa yang bikin saya marah, kemudian saya masuk kamar mandi, saya ada pembersih lantai, saya minum, itu nanti langsung kebakar. Nggak bisa ngomong apa-apa, sakit sekali ya Allah, nggak mau lagi ya Allah. Terus ya udah dibawa ke UGD tengah malam, udah deh. Penderita bipolar mudah dijumpai di tengah masyarakat, tapi orang tua atau keluarga kadang tidak menyadari jika anak atau anggota keluarga mereka mengidap gangguan mood ekstrim ini. Saya sempat nangis ya mas, karena dokter bilang ibu harus ikhlas. Memang anak ibu terlahir dengan bipolar gitu. Memang ada dia. Kami harus ikhlas, memang di otaknya terkiniannya itu kalau masalahnya udah di otak itu. Kadang lebih, kadang kurang mas, ini yang bikin dia bipolar itu. Oh. Ya, apapun dia anak kami. Saya bersyukur Mas Adit kok. Saya masih sehat, masih bisa ngantor. Papanya masih bekerja, bisa cari uang untuk obatnya dia yang super mahal itu mas. Dukungan keluarga dan lingkungan bisa menjadi obat mujarab bagi penyembuhan penderita bipolar.
Untuk manik saya tahu ya, kalau dia sudah mulai rewel, itu perbelanjanya selalu, tapi tidak dimakan mas. Kalau orang kita bilang lapar mata ya, dibeli tidak dimakan itu udah biasa Tifa itu. Apapun dibeli nggak dimakan begitu. Tapi kalau dia lebih sedih, ini saya nggak bisa nolong mas. Biasanya akan entah dengan adik atau dengan siapapun atau orang luar, kita langsung naik kasur, mojok dia akan nangis. Biasanya saya tuh nggak ngerti dari mana. Saya diam saja atau saya peluk, kita nangis bareng dia seperti itu. Namun ketidaktahuan masyarakat tentang penyakit bipolar bisa berujung pada diskriminasi. Waktu itu kondisi itu sudah sangat bagus sama saya. Dokternya bilang boleh kuliah lagi, boleh kerja lagi. Cuma kalau pikiran orang tua adalah kalau kita takut kena tekanan di luar, gitu. Kami pikir kuliah ada yang lebih ringan. Saya menunggu waktu kuliah dan waktu 9 bulan les ke satu badan khusus lah, gitu ya. Tes baik, saya antar mas, saya antar sendiri, tes dengan baik, terus lancar lah, diterima dengan baik. Cuma waktu pertemuan siswa itu kita cerita tentang dirinya yang mengalami gangguan di otaknya itu. Ya saya shock ya, saya nggak kuat ya, anak saya dibedakan seperti itu. Saya lapor ke kantor, saya lapor ke dokter yang rawat dia, di sana juga ada LBH, saya bicara masuk di sana, kita bermesra dengan sana, lama-lama ya sudah lah. Saya lebih banyak, yang penting anak saya, tapi yang jelas anak saya dengan kembali shock masuk di rumah sakit ya, 2 minggu. Ya tahun 2007 itu saya pernah 3 kali mencoba bunuh diri. Saat saya mencoba untuk bunuh diri, saya ada perasaan hati saya tuh kayak nggak ngalamin resah gelisah. Beban pikiran, stres yang berlarut-larut juga bisa menjadi pemicu gangguan bipolar. Nama saya Kristi Swastiani, umur saya 27 tahun. Saya didiagnosa oleh psikiater saya penyakit skizofrenia afektif. Jadi skizofrenia iya dan bipolar juga iya. Jadi begitu ada pemicu kedua orang tua saya meninggal dalam 1 tahun 2005. Jadi dan banyak stres karena kerjaan atau mungkin patah hati, jadi triggernya itu tahun 2007 masuk rumah sakit jiwa Marzuki Mahdi. Kristi baru menyadari dirinya mengalami gangguan bipolar setelah lulus kuliah. Patah hati. Jadi saya bekerja di salah satu butik punya om saya, butik pribadi menjual tas-tas branded. Saya suka dengan teman om saya kejar-kejar, terus dianya nggak suka, dia bilang siapa kamu. Selain itu saya juga belajar ilmu telepati dengan salah satu mantan sahabat saya, anak UI Depok, anak filsafat, jadi itu pemicu juga. Untuk menghilangkan rasa gelisah yang terus menghantui, Kristi pernah mencoba bunuh diri. Tahun 2007, bipolar saya kuat, saya mengalami resah gelisah. Kayak seperti misalnya orang bad mood, tapi selama 1 jam 2 jam, saya bisa berhari-hari resah gelisahnya. Ini tahun 2007 itu saya pernah 3 kali mencoba bunuh diri. Alhamdulillahnya sih nggak berhasil ya. Saat saya mencoba untuk bunuh diri, saya ada perasaan hati saya tuh kayak nggak ngalamin resah gelisah. Kayaknya tuh pikiran saya tuh terfokus akan tindakan yang saya lakukan. Dalam kondisi relaps atau kumat, penderita bipolar sering bertindak di luar nalar. Saya pernah rilas jam 2 pagi, jam 3 pagi di warung langganan saya, warung emak. Saya mencah-mencahin botol, mencah-mencahin gelas, nyudut-nyudutin orang-orang yang di sekitar saya, sampai akhirnya satpam komplek manggil
mas saya, Mas Yongki dan Mbak Yuli jam 2 pagi atau jam 3 pagi untuk ngejemput saya di warung tersebut. Bakar-bakar foto orang tua saya yang saya kira di dalamnya ada jinnya, terus keliling komplek, bunyi-bunyiin tiang listrik dan sebagainya. Nah, kalau manik tuh paling saya agak sedikit boros ya Mas ya, kalau dikasih uang, saya dapat uang bulan karena saya belum bisa 100% bekerja di kantoran. Saya selalu dapat uang bulanan dari kakak-kakak saya atau dari tetangga-tetangga saya. Jadi saya tuh mungkin boros untuk mungkin makan, beli barang segala macam. Biasanya salah satu ciri-ciri orang manik tuh nggak bisa megang uang, ingin selalu menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan orang lain, beli ini, beli itu buat orang lain senang. Keluarga dan lingkungan juga menjadi pendukung utama bagi kesembuhan Kristi. Alhamdulillah banget saya mempunyai lingkungan yang sangat baik ya. Nggak malu kalau saya pasien rumah sakit jiwa, mereka tetap sayang. Kan kalau orang kayak kita tuh apa ya, orang tuh suka malu ya, suka malu, suka nggak mau kenal lagi. Tapi saya punya keluarga yang sangat hebat, tetangga-tetangga, sahabat-sahabat yang tetap mendukung dan nggak malu. Saya istilahnya alumni rumah sakit jiwa dan mereka tetap mau main sama saya. Gangguan bipolar adalah penyakit jangka panjang yang perlu ditangani secara hati-hati seumur hidup penderita. Kalau misalnya moodnya lagi nggak benar, saya diajarin psikolog saya teknik coping. Jadi teknik coping itu teknik untuk menanggulangi rasa kita saat relapse. Kalau misalnya lagi bete, bad mood, dengerin musik atau nulis atau baca. Jadi saya melakukan itu semua. Biasanya gangguan bipolar ini bisa sembuh dengan sendirinya, namun ya itu tadi, tidak pernah ada orang yang tahu berapa lama penyembuhannya. Dan yang kedua yang kita berharap, mengapa perlu menjalani pengobatan, karena angka kekambuhannya cukup tinggi.